Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rika Amelia. Jadi pada video kali ini saya akan membahas balasan bagi orang yang menghafalkan Al-Quran atau yang memuliakan Al-Quran sesuai dengan judul. Jadi kita harus tahu dulu apa itu penghafal Al-Quran. Tentu saja penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Tetapi di samping itu penghafal Al-Quran berarti luas. Salah satunya yaitu adalah orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Menghafal Al-Quran tidak hanya dihafal saja tentunya ya, tetapi juga harus diamalkan sesuai dengan ajaran dari Al-Quran tersebut. Ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan apa sih keutamaannya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Janji Allah untuk para penghafal Al-Quran yang pertama yaitu mensejajarkannya dengan para nabi. Masya Allah, disejajarkan dengan para nabi adalah impian semua orang, bukan? Penghafal Al-Quran akan mendapatkan itu. Hanya saja penghafal Al-Quran tidak dititipkan wahyu seperti para nabi lainnya. Sesuai dengan hadis berikut ini yang artinya, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menyamai derajat Nabi, tetapi hanya saja tidak dititipkan wahyu baginya. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya, janji Allah yang kedua untuk para penghafal Al-Quran yaitu dianggap sebagai keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Semua orang memiliki mimpi seperti itu, tetapi penghafal Al-Quran mendapatkannya. Karena ada salah satu hadis yang mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki keluarga yang ada di muka bumi daripada manusia. Kemudian Anas berkata, siapakah wahai Rasulullah, siapakah orang yang menjadi keluarga Allah tersebut wahai Rasulullah? Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, mereka adalah ahli Quran, orang yang membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Janji Allah kepada para penghafal Al-Quran yang ketiga yaitu mendapatkan tempat yang lebih tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari akhir nanti, saat di akhirat nanti. Semua orang mendambakan surga. Penghafal Al-Quran mendapatkan surga itu. Dan sebagai bonusnya, penghafal Al-Quran mendapatkan tempat yang lebih tinggi di surga. Hadisnya berbunyi seperti ini, bacalah dan naiklah serta tartilkan seperti engkau mentartilkan Al-Quran saat berada di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi jika kita membaca satu ayat, maka naiklah satu tingkat, satu ayat naiklah satu tingkat sampai kepada kita hatam Al-Quran itu, maka kita berada di tempat yang paling tinggi di surga. Janji Allah untuk para penghafal Al-Quran yang terakhir yaitu keistimewaan tidak hanya diberikan untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga untuk keluarganya, terkhusus untuk orang tua dari penghafal Al-Quran tersebut. Barang siapa yang menghafal, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, maka besok di akhirat nanti akan dipakaikan mahkota yang sinarnya seperti sinar matahari, lalu dipakaikan 2 jubah kebanggaan untuk orang tuanya yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu orang tuanya itu terheran-heran, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Lalu dijawab, karena
engkau telah menyuruh, memerintahkan anak-anakmu untuk menghafalkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi itu dia tadi balasan-balasan bagi para penghafal Al-Quran yang didapatkan tidak hanya di dunia saja, tetapi di akhirat. Bayangkan, jika kita menghafalkan satu ayat saja, atau kita membaca satu huruf, kita mendapatkan 7 kebaikan. Apalagi sampai kita menghafalkan Al-Quran. Surgalah tempat seorang penghafal Al-Quran. Dan marilah kita berdoa semoga anak cucu kita nanti, semoga keturunan-keturunan kita nanti menjadi ahlul Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran yang tidak hanya menghafalkannya saja, tetapi juga dapat mengamalkan apa isi dari Al-Quran tersebut. Para penghafal Al-Quran dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama bersama orang yang mereka cintai dan sayangi berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, nanti Al-Quran akan datang dan berkata kepada ahlul Quran, berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beri mereka perhiasan, beri mereka mahkota kemuliaan. Maka Allah pun mengabulkannya. Tak hanya itu, Al-Quran berkata lagi, tambah lagi perhiasan-perhiasan kemuliaan. Maka di seluruh badannya, di seluruh tubuhnya diberikan mahkota-mahkota kemuliaan, perhiasan-perhiasan kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata lagi, ridhoi mereka. Maka Allah pun meridhoi mereka. Masya Allah, tidak ada yang lebih bahagia dibandingkan kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai dan sayangi berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya pribadi meminta maaf jika ada salah kata di video ini. Dan semoga yang menonton video ini dapat mengambil hikmah untuk menghafalkan Al-Quran, untuk terus semangat untuk menambah hafalan Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.